Mahkamah Konstitusi menggelar sidang pendahuluan untuk memeriksa sejumlah permohonan. Di antaranya, perkara pengujian Undang-Undang Kejaksaan, Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dua orang advokat, Juanda dan Harmoko, mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Kejaksaan khususnya mengenai pemanggilan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan jaksa harus dengan izin Jaksa Agung. Para pemohon mengungkapkan ketentuan ini menimbulkan diskriminasi antara penegak hukum, salah satunya antara jaksa dengan pemohon yang berprofesi sebagai advokat. Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 8 ayat 5 Undang-Undang Kejaksaan secara nyata dan jelas menimbulkan perbedaan perlakuan antara jaksa dengan para penegak hukum lainnya, termasuk pemohon yang berprofesi sebagai advokat. Selanjutnya, Mahkamah juga menggelar sidang uji formil Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara yang diajukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Mahasiswa Islam Cabang Jakarta Barat. Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Hidayat, pemohon mempersoalkan proses pembentukan Undang-Undang BUMN yang dinilai tidak membuka partisipasi masyarakat. Menurut pemohon, publik terhambat untuk mengakses perkembangan pembahasan rancangan perubahan Undang-Undang BUMN. Bahwa pemohon sudah berulang kali mengakses website resmi DPR RI dan website resmi kementerian terkait untuk mendapatkan daftar inventarisasi masalah, naskah akademik RUU nomor 1 tahun 2025 dan draft rancangan undang-undang nomor 1 tahun 2025. Namun pemohon tidak mendapatkannya. 80. Bahwa pemohon telah melakukan segala upaya melakukan penelusuran menggunakan internet browser, hanya mendapat draft rancangan undang-undang BUMN tahun 2021, bukan draft rancangan undang-undang BUMN dengan tahun yang terbaru. Terakhir, Mahkamah menggelar sidang uji material Undang-Undang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh seorang mahasiswa, Syamsul Jahidin. Dalam sidang yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra, pemohon menyampaikan sulitnya warga negara Indonesia dalam mencari pekerjaan. Hal ini karena banyaknya perusahaan di Indonesia yang menetapkan persyaratan pekerjaan yang sulit untuk dipenuhi seperti pembatasan usia. Menurut pemohon, hal ini telah menghambat dan merampas hak pemohon dalam memperoleh pekerjaan. Kemudian terhadap permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur memberikan nasihat kepada pemohon untuk dapat menjelaskan peristiwa hukum secara lebih komprehensif. Selain itu, Ridwan juga meminta pemohon untuk menjelaskan kerugian konstitusional yang terjadi akibat berlakunya norma yang diuji dalam perkara ini. Nah, begitu juga dengan saudara belum juga menguraikan atau melengkap mengelaborasi bagian kerugian konstitusional saudara yang akan hilang gitu. Apakah potensial misalnya kalau dia tidak memang kerugian itu bersifat aktual ya. Nah, ini saudara juga harus jika dikabulkan seperti apa nanti kalau itu tidak diuraikan oleh saudara di dalam bagian ini ya. Ilham Muhammad, Tim Liputan Media MK, melaporkan.